Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Yang kami hormati para peserta webinar dan workshop self-driving for teacher festival guru daring milenial yang dilaksanakan oleh PGRI. Saya Dr. Parji MPD, Rektor Universitas PGRI Madiun. Pada sesi kali ini akan menyampaikan materi tentang pengembangan kreativitas mahasiswa pada era revolusi industri 4.0. Materi ini saya pikir sangat penting, sangat menarik untuk kita bahas bersama, mengingat bahwa para mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang akan memegang tampuk masa depan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang pengembangan kreativitas mahasiswa pada era revolusi industri 4 ini, mari kita coba lihat beberapa tahapan revolusi industri yang ada di dunia. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita bicara revolusi industri, itu sebenarnya adalah perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan manusia, terutama di dalam mengelola sumber daya dan cara produksi. Sebenarnya kalau kita cermati revolusi industri, yang pertama itu sudah dimulai sejak abad ke-18, tepatnya pada tahun 1784 ketika terjadi revolusi industri di Inggris. Itu adalah tonggak awal revolusi industri atau yang disebut dengan revolusi industri 1.0. Nah, pada revolusi industri 1.0 itu ada penemuan mesin uap. Jadi yang paling penting pada revolusi industri 1.0 ini adalah penemuan mesin uap. Yang tadinya peternakan, pertambangan, ya, dan sektor-sektor yang lain itu terlalu mengandalkan pekerjaan manusia, maka pada waktu itu ditemukanlah mesin uap. Salah satunya adalah teknologi tenun yang sangat populer di Inggris, termasuk teknologi transportasi. Jadi ketika itu teknologi transportasi masih mengandalkan tenaga angin, tapi ketika ditemukan tenaga uap ini kemudian dari transportasi juga kemudian beralih ke tenaga uap. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya kita masuk pada periode revolusi industri 2.0, ya, yang terjadi pada tahun 1870. Nah, revolusi industri 2.0 itu ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Jadi ini perkembangan yang sangat signifikan karena dengan penemuan tenaga listrik itu kehidupan manusia juga berkembang dengan cepat. Kemudian kehidupan dari berbagai sektor, ya, apakah itu sektor transportasi, kemudian sektor komunikasi, kemudian sektor-sektor yang lain juga sudah merambah lebih maju lagi karena ada tenaga listrik. Nah, setelah revolusi industri 2.0 kita masuk pada revolusi industri 3.0. Ini dimulai tahun 1969. Nah, terjadi perubahan yang sangat besar pada revolusi industri 3.0 ini karena pada revolusi industri 3.0 itu sudah masuk era yang disebut dengan era komputer dan era robotik. Jadi
perkembangannya luar biasa dengan temuan teknologi komputer dan robotik ini. Tentu ini juga akan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya, karena pekerjaan-pekerjaan manusia yang tadinya itu terlalu mengandalkan yang sifatnya itu manual, kemudian masuk kepada tenaga komputer dan robotik. Nah, sekarang kita masuk pada era yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Di mana-mana sekarang kita bicara tentang revolusi industri 4.0, dan kalau kita lihat revolusi industri 4.0 itu ditandai oleh integrasi teknologi otomatisasi dan cyber. Jadi integrasi teknologi otomatisasi dan cyber ini akan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam konteks ini para pelajar, para mahasiswa harus segera mengikuti perkembangan di dalam era revolusi industri 4.0 ini, agar nanti tidak hanya menjadi penonton saja, tidak hanya menjadi pelaku pinggiran, tetapi harus bisa mengisi ya kehidupan penting, apakah itu sektor ekonomi, apakah itu sektor industri, ya, sektor manufaktur, ya, bahkan sektor pertanian. Saya kira juga tidak lepas dari teknologi yang berbasis digital, ya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang saya kira menjadi penting sekali untuk dipersiapkan, termasuk di kalangan mahasiswa dan kalangan kampus. Next, coba kita lihat sekarang, sebelum kita masuk pada apa-apa atau hal-hal yang harus kita persiapkan di dalam revolusi industri 4.0 ini, rasanya kita perlu memahami dulu, ya, kita perlu melihat dulu, ya, ciri khas atau pilar utama dari revolusi industri 4.0 ini, supaya dengan menganalisis, dengan mengetahui ya ciri-ciri atau pilar utama dari revolusi industri 4.0 ini, nanti kita bisa mempersiapkan diri lebih bagus, mempersiapkan program-program yang memang dibutuhkan di dalam revolusi industri 4.0 ini. Pilar yang pertama adalah Internet of Things. Jadi di dalam Internet of Things ini asupan data atau transfer data itu sudah berbasis internet. Jadi hampir semua bidang kehidupan, apalagi di dunia pendidikan, saya pikir hari ini itu supply data itu sudah berbasis internet, dan itu penting sekali karena kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman. Karena yang dihadapi sekarang ini begitu kompleks, begitu variannya, begitu banyak variabelnya, ya, begitu banyak aspeknya. Tentu ketika sudah bekerja dalam sistem yang lebih baik, ya, itu akan lebih produktif gitu. Kemudian yang kedua adalah big data, ya. Jadi big data. Big data ini sebenarnya adalah bagaimana sistem komputer kita itu bisa mengkompilasi data-data yang begitu kompleks, data-data yang begitu banyak, itu menjadi satu satuan data yang komplit, sehingga tentu akan memudahkan di dalam menganalisis, memudahkan di dalam mengambil keputusan, dan memudahkan di dalam proses diseminasi juga. Jadi big data itu salah satu hal penting di dalam
kehidupan modern dalam revolusi industri 4.0. Karena memang kalau kita lihat basis utamanya di dalam revolusi industri 4.0 itu di samping big data itu kan juga ada Internet of Things, dan yang kedua adalah artificial intelligence yang kita lihat pada yang ketiga ini. Jadi pilar yang ketiga adalah artificial intelligence. Ini bisa dikatakan adalah artificial intelligence ini adalah komputer tapi yang sangat canggih. Jadi komputer yang disetting sangat cerdas sehingga diharapkan juga bisa membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Tentu ada resikonya ya. Jadi resikonya nanti kemungkinan besar ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Karena apa? Karena bisa diambil alih oleh tenaga-tenaga yang sudah berbasis pada teknologi yang lebih terintegrasi, itu maksudnya. Kemudian yang kelima, pilar utama yang kelima dari revolusi industri 4.0 ini adalah cyber security. Nah, kita tahu ya, ketika kita bekerja dalam basis data yang berbasis komputer, yang berbasis digital, itu juga ternyata ada cara-cara untuk mencuri data. Makanya keamanannya itu juga perlu disetting sedemikian rupa. Ya, kita pernah mendengar mungkin ada pencurian data yang lewat teknologi juga, maka ketika data atau big data itu sudah dikompilasi dalam bentuk yang lebih maju, yang lebih komplit, juga perlu disediakan kabel pengamannya atau yang disebut dengan cyber security itu ya. Kemudian berikutnya, pilar utama dari revolusi industri 4.0 itu adalah otomatisasi robotik. Nah, sekarang sudah banyak sekali saya kira pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibantu oleh robotik. Bahkan kalau kita ke bandara sekarang ini juga otomatisasi dalam proses-proses di bandara itu sudah berlangsung sangat canggih gitu. Kalau Anda misalnya ke Bandara Changi yang keempat di Singapura itu misalnya, Anda sudah tidak menemukan banyak manusia lagi karena proses check-in dan lain sebagainya itu sudah melalui proses otomatisasi robotik yang sudah sangat canggih. Ini salah satu pilar penting juga di dalam revolusi industri 4.0. Kemudian pilar yang berikutnya adalah sistem yang saling terintegrasi. Jadi salah satu kelebihan dalam basis data yang sudah dikompilasi itu adalah data-data itu bisa saling terhubung, bisa saling terintegrasi, saling terkoneksi itu dengan baik. Bahkan kalau kita lihat ya, sekarang ini hampir semua kehidupan itu sudah bisa terintegrasi dengan baik. Kalau Anda olahraga, jalan pagi, ya, melalui satu aplikasi yang ada di handphone Anda, maka Anda sudah bisa merekam. Anda sudah berjalan berapa kilometer, ya, sudah berapa menit dilakukan, bahkan kecepatan jalan Anda itu berapa kilometer per jam itu sudah bisa terdeteksi ya melalui aplikasi yang ada di handphone Anda. Ini contoh semua sekarang sudah bisa terintegrasi dengan baik gitu. Data-data yang bersifat pendidikan sekarang ini juga sudah mulai pakai sistem yang terintegrasi. Di Dikti misalnya kita sudah menggunakan apa yang disebut dengan PDPT. Nanti pangkalan data perguruan tinggi itu akan bisa merekam ya bagaimana proses pendidikan tinggi di suatu kampus tertentu. Tidak hanya dosennya tetapi juga aktivitas dosennya.
risetnya, bagaimana kegiatan kemahasiswaannya, dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau proses penjaminan mutu, ya, proses akreditasi dan proses-proses hibah di Dikti itu sekarang sudah mulai diterapkan atau sudah mulai menggunakan basis-basis data yang ada di PD Dikti, yang semuanya nanti juga pakai sistem yang arahnya itu terintegrasi. Kemudian pilar utama berikutnya itu adalah simulation. Jadi proses simulasi. Jadi saya kira ini penting juga bagaimana dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, teknologi digital, teknologi cyber yang berkembang di dalam revolusi industri 4.0 itu kita harus mulai dengan simulasi bagaimana kita bisa melakukan satu proses simulasi kehidupan yang itu bisa dikonstruksi, bisa diformulasi dalam rangka untuk menghadapi kehidupan yang kompleks berbagai bidang. Kemudian yang berikutnya, ya, pilar utama dari revolusi industri 4.0 ini adalah komputasi awan. Jadi ini saya kira cloud computation itu sangat penting dan juga sangat diperhatikan di dalam revolusi industri 4.0. Ini saya kira beberapa pilar utama atau beberapa karakteristik, ya, revolusi industri 4.0 yang perlu kita pahami dulu sebelum nanti kita akan melihat lebih jauh, ya, akan bagaimana kita bisa mengantisipasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga pilar-pilar ini setidaknya bisa memberikan gambaran supaya program-program kita itu nanti bisa lebih pas, lebih memenuhi sasaran yang diharapkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita memahami pilar-pilar utama dalam revolusi industri 4.0, sekarang kita masuk pada materi tentang tantangan kemahasiswaan di era revolusi industri 4.0. Saya kira kalau kita bicara tantangan kemahasiswaan itu secara umum kita akan pilah menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah pengembangan kompetensi akademik dan yang kedua adalah pengembangan kompetensi non-akademik. Nah, di dalam pengembangan kompetensi akademik saya kira banyak hal yang harus kita siapkan gitu. Jadi yang pertama, jadi pembelajaran yang berbasis kecakapan abad 21 itu ada 4 hal utama yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, sebenarnya ini juga tidak jauh berbeda dengan kegiatan akademik di tingkat persekolahan. Jadi bagi teman-teman guru seluruh Indonesia, saya kira juga meskipun ini lebih ditekankan pada kegiatan mahasiswa, tapi sebenarnya 4 kecakapan yang diperlukan di dalam pembelajaran abad 21 itu juga relevan dengan teman-teman di sekolah atau guru-guru yang sedang mengajar. Itu diharapkan juga banyak melihat atau banyak memperhatikan, ya, 4 kompetensi yang memang sangat diperlukan dalam abad 21 atau juga kalau kita connecting dengan revolusi industri adalah revolusi industri 4.0. Jadi yang pertama itu adalah creativity and innovation. Jadi kreativitas dan inovasi itu saya kira sangat penting. Jadi dalam situasi kita menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang sekarang melanda seluruh dunia, termasuk dunia pendidikan kita, maka kita bisa merasakan bahwa kreativitas dan inovasi itu menjadi sangat penting. Ketika para pelajar, semua mahasiswa harus belajar dari rumah, maka diperlukan satu kreativitas dan inovasi bagaimana di tengah keterbatasan kita itu
bisa muncul kreativitas baru. Bagaimana muncul inovasi-inovasi baru. Menurut hemat saya, tanpa kreativitas dan inovasi, revolusi industri 4.0 tidak bisa kita jawab dengan baik. Karena saya kira itulah yang utama. Nah, anak-anak kita, para pelajar dan para mahasiswa itu dalam kegiatan-kegiatan akademik itu harus diupayakan bagaimana strategi, metode dan teknik pembelajaran kita itu bisa merangsang, bisa memberikan stimulus bagaimana anak-anak itu aktif, kreatif, ya, inovatif, sehingga nyambung, ya, kontekstual dengan keadaan real, tantangan-tantangan di sekitarnya maupun dalam kehidupan yang saya pikir semakin hari itu sangat kompleks gitu. Sehingga kreativitas dan inovasi itu hal yang sangat utama. Gitu. Yang kedua itu adalah critical thinking and problem solving. Jadi berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, berpikir kritis dan pemecahan masalah ini harus bisa diadopsi di dalam proses pembelajaran kita untuk mengupgrade kompetensi akademik para pelajar dan mahasiswa. Mengapa? Karena kalau mahasiswa, para pelajar itu tidak biasa berpikir kritis, tidak biasa berpikir memecahkan masalah, mereka akan banyak mengalami kegagapan, kekagetan ketika dia masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu banyak sekali masalah dan itu seringkali menuntut kreativitas dan pemecahan masalah yang cepat. Oleh karena itu critical thinking and problem solving itu menjadi bagian penting yang harus terus disimulasikan, harus terus dikembangkan, harus terus dilaksanakan dalam proses pembelajaran kita, baik di sekolah maupun di kampus-kampus. Jangan sampai pembelajaran kita itu hanya transfer of knowledge, hanya berbasis transfer pengetahuan. Karena kalau kita menggunakan teori-teori saja, atau kita hanya menggunakan ceramah-ceramah saja, atau bahkan mungkin ada sebagian kecil guru kita yang masih suka melakukan dikte, atau hanya bersifat mendengarkan, sehingga dalam konteks ini mahasiswa atau siswanya itu pasif, jadi masih terlalu dominan gurunya yang masih menggunakan paradigma TCL, ya, teaching center learning, gurunya yang terlalu dominan, tapi siswanya, peserta didiknya itu pasif, tentu ini tidak akan membawa para siswa dan mahasiswa itu untuk bisa berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oleh karena itu ini harus betul-betul diupayakan bagaimana konten-konten di dalam pembelajaran itu juga bisa merangsang bagaimana anak-anak kita itu berpikir kritis dan diupayakan, ya, dalam penilaian atau dalam ujian itu juga berbasis pemecahan masalah. Jadi pendekatan-pendekatan yang bersifat problem based learning itu saya kira juga menjadi bagian penting, ya, di dalam mengupayakan supaya anak-anak ini bisa berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga ini adalah communication atau komunikasi. Nah, teman-teman, sahabat guru dan dosen seluruh Indonesia, kalau menilik dari hasil riset di dunia tentang kemampuan yang diharapkan dalam dunia kerja itu, ternyata indeks prestasi akademik atau prestasi akademik itu penting. Tetapi dari 20 indikator itu hanya menempati urutan ke-17. Nah, kalau kita lihat urutan yang pertama itu justru kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang kedua itu adalah integritas, kejujuran dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat soft skill, ya, itu perlu dikembangkan. Salah satunya adalah komunikasi.
Saya dulu dalam suatu seminar tahun 2000 itu pernah mengatakan kalau anak-anak Indonesia ingin bersaing dalam tataran global, ingin bersaing dalam tataran yang lebih luas, itu harus menguasai dua hal. Itu tahun 2000 saya sudah mengatakan. Yang pertama adalah kuasai teknologi informasi, teknologi digital, dan yang kedua adalah kemampuan komunikasi dan kemampuan bahasa. Nah, ini sekarang terbukti. Karena semua coding-coding dalam teknologi komputer dan teknologi digital itu semuanya berbahasa Inggris. Tidak mungkin kalau anak-anak itu tidak canggih dalam bahasa Inggris akan bisa mahir juga di dalam menghadapi teknologi digital dan teknologi komputer yang sangat maju. Sehingga komunikasi itu sangat penting. Nah, komunikasi ini juga saya kira menjadi bagian penting bagaimana anak-anak kita itu menjadi bagian pribadi yang beretika ketika nanti berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang ini mungkin komunikasi antara guru dengan siswa itu juga mengalami proses penggerusan gitu. Kalau dulu zaman saya itu ya, ketika sekolah itu tahun-tahun 70, tahun 80-an itu anak-anak itu begitu hormat pada guru gitu ya. Nah, karena apa? Karena proses komunikasi itu diajarkan dengan begitu sangat baik. Meskipun pada waktu itu teknologi itu belum ada. Tapi sekarang teknologi sudah maju, tapi kadang-kadang dari etika, dari proses komunikasi itu seringkali ada semacam kekurang pahaman anak-anak itu dalam berkomunikasi. Karena apa? Komunikasinya terlalu didominasi dengan gadget sehingga mereka kadang-kadang kurang memperhatikan lingkungannya. Orang tua manggil anak kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan karena mereka asik main HP dan lain sebagainya. Guru mengajar kadang-kadang kalau mereka asik sendiri main HP, kalau HP tidak dilarang di dalam kelas itu. Sehingga ini juga bagian penting. Saya komunikasi di dalam pekerjaan saya kira juga penting. Guru itu juga penting sekali untuk punya kemampuan komunikasi. Kalau kita lihat 4 kompetensi yang harus dipunyai seorang guru, itu kan salah satunya adalah kompetensi di dalam social interaction. Jadi komunikasi sosial itu penting banget gitu. Jadi komunikasi dengan sejawat, komunikasi dengan orang tua murid, komunikasi dengan peserta didik itu menjadi bagian penting. Nah, tolong teman-teman guru, teman-teman dosen itu juga bisa melakukan pengembangan bagaimana supaya anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik. Karena ini sangat penting. Jadi kecakapan abad 21 salah satu yang penting, bahkan ini nomor 1 itu adalah kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang keempat ya, itu adalah collaboration atau kolaborasi. Nah, teman-teman guru dan seluruh dosen yang mengikuti seminar ini ya, kolaborasi dan sinergi itu luar biasa penting. Kedepan itu yang dibutuhkan bukan pribadi-pribadi yang cerdas tapi egois, bukan. Jadi anak-anak itu jangan dibiasakan menjadi anak-anak yang cerdas tapi egois. Yang dibutuhkan ke depan itu adalah teamwork yang cerdas. Jadi anak-anak yang cerdas tapi bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Bagaimana bisa menyambungkan berbagai kekuatan ya, berbagai kelebihan yang dipunyai setiap anak itu. Kalau kita lihat ya, kolaborasi atau sinergi itu penting sekali. Jangan sampai ada persoalan ketika mereka menghadapi masalah ya, kalau tidak terbiasa kolaborasi, tidak terbiasa sinergi, tentu akan berpengaruh pada hasilnya juga. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, kemampuan kolaborasi, kemampuan sinergi dalam revolusi industri 4.0 dalam abad 21 itu sangat penting. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga apa? Masing-masing kekuatan, kelemahan itu kalau bisa
kombinasi menjadi sebuah sinergi kolaborasi, tentu hasilnya akan lebih efektif dan efisien. Berikutnya yang kedua itu adalah pengembangan kompetensi non akademik. Jadi kalau yang pertama tadi kompetensi akademik, ya sekarang yang kedua ini adalah pengembangan kompetensi non akademik. Teman-teman guru seluruh Indonesia dan para dosen seluruh Indonesia, kita harus menyadari. Jadi sekolah yang unggul, kampus yang unggul itu bukan dilihat dari prestasi akademiknya saja, bukan academic achievement saja yang dilihat, tetapi juga non academic achievement, prestasi non akademik. Juga prestasi-prestasi yang bersifat non akademik ini harus menjadi bagian penting yang kita kembangkan. Makanya keliru kalau kita memformat sekolah kita itu hanya unggul di dalam ujian nasional saja, hanya unggul dalam prestasi akademiknya saja. Kita tidak mungkin membawa anak-anak kita, katakanlah saya beri contoh yang sederhana saja. Misalnya dalam satu kelas itu ada 32 anak atau ada 32 murid, 32 peserta didik. Nah, tidak mungkin dari 32 anak itu semuanya unggul dalam bidang akademik, nggak mungkin itu. Nah, banyak anak-anak yang juga mungkin prestasi akademiknya kurang, tapi ternyata mempunyai minat, bakat, prestasi yang luar biasa dalam bidang non akademik. Bakatnya dalam kesenian, bakatnya dalam olahraga, bakatnya dalam keterampilan, itu harus mendapatkan porsi yang cukup gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu dalam suatu seminar saya pernah mengusulkan sekolah-sekolah di Indonesia itu, apakah itu SD, apakah itu SMP, seharusnya mulai dipikirkan, jangan hanya orientasinya itu sekolah-sekolah yang unggul secara akademik. Harus ada sekolah-sekolah yang berbasis keunggulan non akademik. Apakah SMP yang berbasis kesenian, SMP yang berbasis olahraga, SMP yang berbasis keterampilan, itu menurut saya penting karena bangsa ini membutuhkan aspek-aspek yang sangat luas, dan itu juga prestasi yang tentu saja sangat penting untuk terus dikembangkan gitu. Saya beri gambaran sederhana ya, ini contoh sederhana. Di Indonesia itu ada 4 Rudi, ada 4 seorang yang sukses, ada 4 Rudi sukses tapi dalam bidang yang berbeda. Yang pertama adalah almarhum Pak Habibie, Profesor Habibie, Rudi Habibie. Itu dia hebat dalam akademik, IQ-nya di atas rata-rata, dia punya hak paten di dalam bidang aeroteknika, bidang penerbangan luar biasa, sukses seorang profesor. Dia sukses dalam hidupnya karena dia mempunyai keunggulan akademik yang luar biasa. Yang kedua, jangan disepelekan. Ternyata ya, potong rambut itu bisa menghasilkan kecanggihan dan yang luar biasa dan menghasilkan benefit ekonomi yang luar biasa. Namanya Rudi Hadisuwarno. Nah, dia punya franchise di mana-mana. Dia tekun dalam bidang bakat, terutama tidak hanya potong rambut sekarang, salonnya tidak hanya digemari orang di seluruh Indonesia, tapi juga sudah mengembangkan dari berbagai aspeknya, mungkin samponya, mungkin kemudian obatnya dan lain sebagainya, luar biasa. Nah, yang ketiga ini ternyata masak-memasak itu juga bisa hebat loh, menghasilkan orang yang hebat, namanya Rudi Koirudin. Rudi Koirudin itu chef masak yang sangat terkenal itu, ya, yang luar biasa. Dan saya pernah tanya pada teman saya yang seorang pengusaha roti terkenal di Madiun gitu. Nah, saya tanya, Mas, yang memasak roti, chefnya itu, kepala chefnya itu digaji berapa sehingga roti Anda begitu terkenal, begitu hebat itu? Nah, tidak main-main, ternyata dia seorang chefnya ini per bulan digaji 35 juta. Nah, saya tanya ini, ada nggak teman-teman guru dosen yang gajinya per bulan 35 juta? Nah, saya rasa nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi saya kira ini bukti bahwa untuk
membawa anak-anak hebat, anak-anak unggul dalam kehidupan itu tidak harus selalu berbasis akademik. Kemudian yang keempat, ini kita kenal namanya Rudy Hartono, seorang pebulu tangkis hebat, juara All England 8 kali. Ini dia menekuni bulu tangkis, ya, menekuni olahraga. Ini pentingnya betapa kompetensi non akademik itu sangat penting untuk kita perhatikan, kita kembangkan. Tidak mungkin kita mengembangkan anak-anak kita yang 32 anak itu semuanya pintar matematika. Yang pintar matematika, yang pintar sains, yang pintar fisika itu ya mungkin 10-15% saja. Sisanya bagaimana? Ya kita harus mengembangkan dari sisi non akademik supaya apa? Supaya anak-anak itu nanti berhasil dalam kehidupan. Oke, kita lihat yang pertama dari kompetensi non akademik itu adalah pengembangan penalaran dan kreativitas. Jadi kalau dalam dunia kemahasiswaan itu prioritas pertama itu adalah pengembangan penalaran dan kreativitas. Nah, banyak program-program di kampus yang berbasis penalaran. Apakah itu PKM, ya, program kreativitas mahasiswa, kemudian lomba-lomba artikel ilmiah, ya, lomba-lomba menulis ilmiah dan lain sebagainya itu berbasis penalaran. Jadi kegiatan-kegiatan diskusi, kegiatan dialog, ya, kegiatan-kegiatan yang berbasis kreativitas itu di kegiatan kemahasiswaan juga banyak sekali, dan ini saya kira perlu dikembangkan di dunia persekolahan. Jadi perlu dikembangkan banyak lomba-lomba karya tulis ilmiah di kalangan pelajar itu menurut saya sangat penting, sehingga basis penalaran anak-anak itu mulai meningkat, basis kreativitasnya itu mulai meningkat. Dia tidak hanya mengutamakan pengetahuan yang diperoleh atau transfer informasi yang dari gurunya, tapi juga penting untuk mengembangkan kreativitas dan basis penalarannya. Kemudian yang kedua itu adalah kesejahteraan dan kewirausahaan. Nah, ini penting sekali, kesejahteraan dan kewirausahaan. Memang program-program beasiswa itu mulai banyak sekali dikembangkan sekarang. Tidak hanya beasiswa dari negara, tapi juga ada beasiswa dari BUMN, dari perusahaan dan lain sebagainya. Ini perlu dikomunikasikan secara bagus gitu ya. Kemudian kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat kewirausahaan Indonesia itu kan masih belum berkembang sesuai harapan. Jadi kita masih kalah dengan tetangga kita yang ada di Malaysia, di Thailand, di Singapura gitu. Data yang terakhir itu kalau tidak keliru, anak-anak atau generasi muda kita yang gemar kewirausahaan itu porsinya masih 3,4% saja, atau sekitar 4,2% lah. Data yang terakhir setelah ada stimulus-stimulus yang banyak itu baru sekitar itu, belum sampai 5%. Masih kalah dengan Singapura, itu sudah sangat tinggi sekali. Mungkin Thailand sudah sekitar 8%. Kemudian Malaysia juga sudah cukup baik. Sehingga yang kedua ini adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu dalam revolusi industri 4.0 ini sangat penting. Apalagi Mas Menteri Pendidikan ini sekarang juga sedang menggalakkan kampus merdeka, kemudian Merdeka Belajar, guru penggerak. Ini kesempatan yang sebagus-bagusnya saya kira bagi teman-teman guru, ya, teman-teman dosen, termasuk institusinya, ya, termasuk sekolah, kampusnya, ini harus sudah mulai mengupayakan bagaimana supaya kegiatan-kegiatan yang berbasis kewirausahaan ini dikembangkan. Banyak sekali kalau sekarang ini kewirausahaan itu berbasis teknologi informasi, berbasis digital, ya kita harus mulai juga kembangkan itu secara cerdas di kampus. Potensi itu luar biasa, tergantung kita ini bersedia atau tidak gitu. Oke, yang ketiga, nah, pengembangan kompetensi akademik yang non akademik yang ketiga adalah pengembangan minat, bakat dan orgamawa. Itu minat bakat ini banyak, ya. Ada minat bakat dalam bidang keterampilan, ada minat bakat dalam olahraga, minat bakat di dalam kesenian, kemudian organisasi kemahasiswaan gitu. Di Universitas PGRI Madiun, UNIPMA, dalam rangka untuk pengembangan minat, bakat dan orgamawa itu setiap mahasiswa baru pada tahun pertama wajib mengikuti orgamawa.
Ini sebenarnya salah satu cara kami saja bagaimana supaya anak-anak itu nanti mau ya tergerak itu aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, aktif mengembangkan dirinya. Karena ini penting, kalau anak-anak ini tidak didorong, tidak difasilitasi, ya seringkali dia hanya mengejar IP yang tinggi, sehingga yang dikejar adalah prestasi akademiknya saja. Padahal kalau kita lihat dalam kegiatan Orgamawa, ya pengembangan minat bakat ini ada aspek-aspek yang penting, kepemimpinan, kerjasama, sportivitas, ya, kemudian kreativitas juga ada di situ, disiplin itu. Ini pentingnya, karena nanti ketika anak-anak itu masuk dalam dunia kerja, masuk dalam kehidupan nyata, yang dibutuhkan tentu tidak hanya kemampuan akademik, tapi juga soft skill, ya, yang tadi sudah banyak dibahas juga. Kemampuan komunikasi, kejujuran, ya, kemampuan melihat sesuatu secara detail, ya, kemampuan interpersonal dan lain sebagainya, itu adalah soft skill yang dibutuhkan dan itu bisa dikembangkan di dalam sekolah, OSIS dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu dikembangkan, ada unit-unit minat bakat yang lebih bagus, ya, di sekolah itu. Bentuknya mungkin bisa diperluas gitu. Kemudian yang keempat dalam pengembangan kompetensi non akademik itu adalah penyelarasan dunia kerja. Nah, tadi jadi banyak kita bahas, ya, dalam revolusi industri 4.0 itu kemungkinan besar itu banyak dunia kerja yang mengalami perubahan. Ada yang hilang, tapi juga ada yang baru yang harus kita persiapkan. Oke, jadi yang keempat dalam pengembangan kompetensi non akademik itu adalah penyelarasan dunia kerja. Teman-teman guru dan teman-teman dosen, para peserta seminar yang saya banggakan, hari ini kalau kita lihat perubahan dunia kerja itu luar biasa. Jadi oleh karena itu harus disikapi secara cerdas juga oleh para mahasiswa maupun para siswa kita. Kalau kita lihat misalnya dalam teknologi transportasi, misalnya perusahaan taksi yang disebut perusahaan taksi yang besar itu sekarang bukan perusahaan transportasi yang mempunyai armada sebanyak-banyaknya, karena Gojek, Grab itu satu perusahaan transportasi tapi tidak punya kendaraan sendiri. Mereka mengandalkan aplikasi, sementara kendaraannya dimiliki oleh personal masing-masing. Saya kira ini juga akan berdampak kepada hal-hal yang lain ke depan. Di Cina hari ini sudah mengembangkan uang elektronik yang sangat maju, sehingga transaksi-transaksi dalam perdagangan, dalam gaji itu sudah mulai uji coba, ya, tidak berbasis uang kertas atau berbasis uang logam, tapi sudah elektronik. Nah, ini penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman guru dan teman-teman dosen yang tentu bertugas menyiapkan SDM yang kompetitif, SDM yang berdaya saing di era revolusi industri 4.0. Sehingga saya kira ini juga kita perlu menyiapkan, ya, kurikulum, menyiapkan bagaimana konten-konten pendidikan kita itu bisa selaras dengan tuntutan dunia kerja. Meskipun kita semuanya paham bahwa pendidikan itu tidak semata-mata untuk menghasilkan tenaga kerja, tapi ada hal yang lebih filosofis, ada hal yang lebih besar juga, karena berbicara tentang peradaban, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang hal-hal besar yang terkait dengan pengembangan harkat kemanusiaan, ya. Jadi tidak semata-mata penyelarasan dunia kerja, tapi juga mohon maaf, kita semua tahu bahwa andalan dunia kerja itu selalu terkait dengan pelatihan dan pendidikan. Sehingga artinya apa? Ketika pendidikan dan pelatihan kita itu tidak match, tidak nyambung, tidak selaras dengan dunia kerja, saya kira ini juga merupakan satu kerugian dunia pendidikan kita.
Yang kelima itu adalah penanaman mental spiritual, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Nah, semaju apapun teknologi ya, jadi saya kira bagi sebuah bangsa itu penting sekali untuk menanamkan mental spiritual yang kuat pada anak-anak, pada para mahasiswa. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini mungkin kita juga menghadapi masalah terutama dengan isu radikalisme, kemudian isu yang terkait dengan terorisme dan lain sebagainya, pemahaman keberagamaan yang terlalu sektarian. Ini saya kira juga penting ya untuk menanamkan bagaimana anak-anak itu mempunyai mental spiritual yang bagus, yang kokoh. Apalagi kalau kita kaitkan juga dampak dari teknologi informasi itu luar biasa. Jadi teknologi informasi, ya, internet katakanlah ya, yang paling mudah kita lihat itu akan memberikan dampak positif maupun negatif. Jadi seperti pisau bermata dua. Satu sisi bisa menimbulkan dampak yang sangat positif, tapi di sisi lain juga ada faktor negatifnya ketika ya anak-anak itu menggunakan teknologi informasi itu tidak diimbangi oleh mental spiritual yang bagus, keimanan yang bagus. Nah, karena situasi bulan puasa Ramadan dan anak-anak para mahasiswa itu belajar di rumah, saya kira ini juga kesempatan baik bagi orang tua ya untuk menanamkan mental spiritual pada anak-anak itu ya, beribadah di rumah dengan pantauan yang baik, dengan pembiasaan yang baik. Ini saya kira juga penting untuk ditanamkan. Dan wawasan kebangsaan ini kebutuhan kita semua ya. Presiden kita pertama yang Pak Karno dulu selalu menanamkan apa yang disebut dengan karakter and national building. Apa? Ini adalah wawasan kebangsaan, nasionalisme, patriotisme. Itu harus terus dibangun gitu. Jangan sampai mengalami penurunan. Karena semakin terjadi pergantian generasi ya, itu kan seringkali ya anak-anak itu mengalami keterputusan informasi ya, terutama tentang sejarah perjuangan bangsa. Nah, ini juga penting sekali untuk ditanamkan dalam kegiatan-kegiatan non-akademik, apakah itu bisa melalui kegiatan-kegiatan misalnya lomba-lomba yang terkait dengan artikel wawasan kebangsaan. Di Mahkamah Konstitusi juga ada lomba-lomba yang berbasis 4 pilar kebangsaan, 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saya kira juga cara-cara untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Intinya saya kira kompetensi non akademik itu luas sekali ya, cukup luas, sehingga ini juga yang menjadi perhatian kita. Mohon maaf, mungkin sekolah-sekolah kita penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang tadi gitu ya. Ada pengembangan penalaran, kreativitas, kesejahteraan, kewirausahaan, minat, bakat, kemudian kegiatan berorganisasi itu di sekolah juga saya kira penting sekali untuk kemudian penyelarasan dunia kerja. Ini mungkin untuk SMK terutama, kemudian di dunia kampus juga seperti itu. Di samping itu juga penanaman mental spiritual, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian yang terakhir saya kira dalam pengembangan kompetensi non akademik itu adalah globalisasi dan internasionalisasi. Apa artinya? Teman-teman guru dan para peserta seminar yang saya banggakan, sekarang kita ini hidup dalam iklim globalisasi dan internasionalisasi. Nah, apa artinya? Terjadi cross cultural, terjadi pertukaran budaya. Bagaimana kita bisa hidup dalam budaya yang sekarang ini betul-betul mulai global. Kita seringkali menemui kendala ketika harus beradaptasi kultur di negara lain. Ya, saya kira ini juga penting untuk ditanamkan bagaimana supaya anak-anak kita, mahasiswa kita itu siap di dalam iklim globalisasi dan internalisasi. Apa yang bisa kita lakukan?
Misalnya pertukaran pelajar dan mahasiswa. Di Unipma kebetulan tiap tahun itu ada sekitar 20-an mahasiswa yang kita kirim ke luar negeri di bawah Siameo itu namanya program CityFed dan CityTeacher. Ini adalah dalam rangka untuk globalisasi dan internasionalisasi. Artinya program magang pembelajaran dan program magang industri itu tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi mereka sudah coba ya kita kirim ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, ke Singapura gitu, supaya mereka juga paham bahwa kita ini sekarang hidup dalam iklim global. Jangan sampai anak-anak itu mengalami perasaan rendah diri ya. Kalau rendah hati bagus, tapi kalau rendah diri saya kira dihindari. Jangan sampai mereka merasa minder kalau bertemu dengan orang-orang dari luar. Ini hal-hal. Kemudian yang terkait dengan globalisasi dan internasionalisasi ini yang jelas adalah program pengembangan bahasa asing. Ini penting sekali. Jadi mohon mulai dipikirkan agar anak-anak itu ya para pelajar mahasiswa kita itu menguasai bahasa asing. Nah, bahasa asing itu tidak harus Inggris, mungkin trennya sekarang ada Mandarin, ada Arab juga, mungkin mulai penting juga bahasa Perancis ya dan lain-lain supaya apa? Supaya anak-anak itu nanti siap dalam iklim globalisasi dan internasionalisasi. Jadi kampus saya kira itu penting untuk mempunyai pusat pengembangan bahasa. Nah, sekolah-sekolah kita itu saya pikir juga penting untuk mulai mempersiapkan ya. Bagaimana supaya anak-anak itu menguasai bahasa asing itu. Bahasa Indonesia tentu nomor satu, tapi penguasaan bahasa asing itu penting. Kita bisa rasakan kalau kita ke luar negeri sementara tidak menguasai bahasa asing itu juga seringkali kita hanya menjadi penonton saja. Seringkali kita ini ikut seminar ke luar negeri itu tidak terlalu menguasai bahasa asing sehingga relatif pasif gitu. Jadi saya kira oke lah kalau yang generasi-generasi yang sudah tua itu mungkin kita tingkatkan dengan belajar bahasa asing yang mungkin sedikit-sedikit kita bisa kuasai, itu syukur bisa kita tingkatkan lebih bagus. Tapi bagi anak-anak kita ini saya kira ini kebutuhan yang sangat urgent, sangat mendesak gitu. Saya pikir itu ada dua hal yang penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 tadi. Jadi satu sisi adalah pengembangan akademik sudah pasti penting, tapi jangan dilupakan pengembangan kompetensi non akademik. Jadi academic achievement and non academic achievement itu menjadi bagian yang integral. Jadi sekolah yang unggul, kampus yang unggul itu saya kira bisa dilihat dari kompetensi akademiknya maupun kompetensi non akademiknya. Baik, kita lanjutkan. Potensi kita Indonesia itu dalam menghadapi revolusi industri 4.0 sebenarnya luar biasa ya, luar biasa. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat besar ya, bangsa yang sumber daya alamnya juga sangat lengkap. Ini saya kira anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan konon kita ini menempati 1/8 wilayah bumi, jadi negara kepulauan yang potensinya luar biasa. Tidak ada saya kira negara di dunia yang selengkap Indonesia dari sisi sumber daya alamnya. Kita juga punya sumber daya manusia yang sangat besar ya. Kembali dulu sebelumnya. Jadi yang pertama adalah potensi alam kita itu kalau kita lihat tambang emas kualitas terbaik. Kemudian kita juga menjadi negara dengan tambang batu bara yang sangat besar ya. Cadangan gas alam juga besar ya. Kesuburan tanah yang terbaik di dunia, sehingga mestinya negara kita ini menjadi negara yang mampu mengekspor produk-produk yang berbasis pertanian dan perkebunan gitu. Sebenarnya sangat lucu kalau kita ini malah
impor produk-produk pertanian gitu. Nah, saya kira ini tantangan ya. Jadi potensi kita ini luar biasa, banyak sekali. Hutan tropis kita ini juga sangat banyak, tetapi juga kita menghadapi problem, misalnya banyak penebangan hutan, banyak hutan-hutan yang gundul. Ini saya kira juga menjadi PR secara umum. Dan tapi kalau kita sebagai mahasiswa dan kita sebagai pelajar, saya kira juga yang penting adalah bagaimana menanamkan kita ini cinta lingkungan, kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar ya, dengan menanami hutan-hutan yang produktif. Itu penting untuk ditanamkan kepada anak-anak dan mahasiswa. Lokasi kita juga sangat strategis. Dulu mulai SD, sekolah dasar kita sudah diajari oleh guru-guru kita bahwa Indonesia itu negara kepulauan yang luar biasa ya, diapit benua, 2 samudra. Itu sejak SD sudah kita diajarkan, sehingga ini memang faktanya seperti itu. Kemudian kita juga mempunyai pulau yang sangat banyak gitu ya, ada 18.306 gitu. Bahkan kita banyak pulau-pulau yang belum sempat kita beri nama gitu karena saking banyaknya itu. Ini juga potensi yang luar biasa, mempunyai bahasa lokal, bahasa daerah yang cukup banyak. Ini adalah potensi. Kemudian tempat wisata yang eksotis terbesar di dunia. Nah, kalau kita lihat ya, tempat-tempat wisata yang luar biasa itu semua tersedia di Indonesia. Bali luar biasa, kemudian ada Labuan Bajo, ada Danau Toba di Jawa Tengah. Di Jogja ada Candi Borobudur dan tempat-tempat wisata yang lain yang luar biasa. Sehingga memang salah satu andalan bangsa ini itu adalah sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif. Ini juga merupakan potensi yang luar biasa. Kalau kita main di sektor teknologi, barangkali beberapa hal itu mungkin kita tertinggal, tapi sebenarnya potensi sumber daya alam, potensi wisata, dan potensi wilayah kita ini sangat besar. Termasuk potensi laut kita yang di dalamnya juga banyak sekali aneka ragam hayati, ya, banyak sekali ikan-ikan yang tentu mungkin dari data itu mungkin baru beberapa persen saja yang bisa kita manfaatkan secara optimal. Artinya potensi kita sebagai sebuah bangsa itu luar biasa. Nah, sekarang bagaimana dengan manusianya itu? Nah, kita lihat. Jadi sumber daya alam yang luar biasa, yang besar itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak diimbangi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, tidak diimbangi oleh SDM yang kompetitif, tidak diimbangi oleh SDM yang kreatif dan inovatif. Saya kira kalau kita belajar dari bangsa-bangsa di Asia yang maju, katakanlah misalnya Jepang, Korea Selatan gitu. Nah, Jepang tentu sumber daya alamnya tidak sekaya Indonesia, wilayahnya juga tidak sebesar Indonesia. Kemudian Korea Selatan juga begitu. Mungkin penduduk Korea Selatan itu kisaran 50 sampai 65 juta. Tapi mereka menjadi negara yang maju, negara yang hebat teknologinya. Apa yang diperhatikan tentu adalah SDM. Bahkan kalau kita lihat ya, indeks daya saing bangsa kita itu juga masih tertinggal. Tahun 2018 itu kita urutan 45. Tahun 2019 kita malah melorot urutan 50. Ya, ada turun ternyata. Dalam satu tahun dari 2018 ke 2019 kita mengalami penurunan indeks daya saing. Ini ada apa ini? Nah, ternyata setelah kita rinci, setelah kita lihat, salah satunya adalah faktor pendidikan, kemudian faktor kesehatan. Sehingga ini menjadi PR kita semua untuk sumber daya manusia kita. Apalagi ini insan-insan pendidikan seperti kita,
orang-orang yang hidup di kampus, orang-orang yang hidup di sekolah gitu ya, para guru, para dosen. Saya kira kita harus concern terhadap pengembangan sumber daya manusia yang baik gitu. Coba kita lihat misalnya negara tetangga kita. Indeks daya saing bangsa yang nomor 1 itu tahun 2019 itu ternyata bukan Amerika, bukan negara-negara Eropa, itu adalah negara tetangganya Batam, yaitu Singapura. Singapura nomor 1 indeks daya saing bangsanya. Mengapa? Karena Singapura sangat fokus pada pengembangan SDM. Jadi SDM yang berkualitas itu menjadi prioritas di Singapura saya kira. Padahal kita tahu ya Singapura itu kan panjangnya hanya 40 km, lebarnya hanya 23 km. Dari ujung ke ujung itu naik train itu ya, MRT itu ya 2 jam aja itu sudah nyambung itu. Penduduknya hanya sekitar 5 juta itu. Bandingkan dengan Jakarta saja ada mungkin separuhnya, tapi indeks daya saingnya itu nomor 1 di dunia. Apa kuncinya? SDM. Nah, saya kira kita harus mulai perhatikan itu. Karena kalau dari catatan World Bank ya 2018 itu ternyata sumber daya manusia kita itu juga masih belum menggembirakan. Kita baru urutan nomor 87 itu dari 157 negara yang dilihat. Jadi ini menandakan bahwa persoalan SDM adalah persoalan yang sangat krusial. Persoalan SDM adalah persoalan kita semua sebagai sebuah bangsa. Ya, kalau kita bicara revolusi industri 4.0 tanpa membenahi SDM, saya kira ya omong kosong. Nah, tidak mungkin itu. Jadi ini kalau kita ingin bersaing di revolusi industri 4.0 ya kita bicara SDM. Dan kalau kita bicara SDM, pasti kita bicara tentang pendidikan, bicara tentang pelatihan. Bicara pendidikan tentu bicara tentang kampus, bicara tentang sekolah. Bicara tentang kualitas kampus, bicara tentang kualitas sekolah, tentu nomor 1 adalah gurunya, dosennya. Karena ujung tombak untuk pengembangan pendidikan itu adalah para guru dan para dosen. Jadi saya kira ini harus menjadi pemikiran kita semua yang serius gitu. Apalagi sampai tahun 2045 itu sebenarnya usia produktif di Indonesia itu melimpah atau yang disebut dengan bonus demografi. Tapi bonus demografi ini enggak akan memberikan efek apapun kalau usia produktif kita itu usia produktif yang tidak mempunyai kemampuan SDM yang baik. Bukan SDM yang kompetitif, bukan SDM yang punya kemampuan untuk bersaing gitu. Justru ketika SDM kita banyak, usia produktif kita banyak, tetapi tidak mampu bersaing, banyak pengangguran, itu justru menjadi problem sosial sendiri. Jadi saya kira dalam hal ini kalau kita lihat dari tayangan yang ada ini, maka untuk mengembangkan SDM yang berkualitas itu ya tentu melalui transformasi pendidikan. Nah, transformasi pendidikan itu tentu harus disikapi dengan banyak faktor. Kurikulum sudah pasti. Mas Menteri saya kira punya pikiran yang sangat progresif. Karena apa? Mungkin nanti ada penyederhanaan dari sisi kurikulum, dari mata pelajaran, kemudian juga kurikulum harus bisa nyambung dengan tantangan-tantangan di era revolusi industri 4.0 gitu. Jadi, tapi yang penting menurut saya kuncinya itu adalah di samping infrastruktur, suprastruktur yang cukup dalam pendidikan itu memang etos dan profesionalisme dari guru. Jadi kurikulum itu adalah dokumen mati. Kurikulum itu dokumen mati. Yang menghidupkan itu para dosen, para guru. Sehingga kurikulum itu dirubah seperti apapun tanpa ada perubahan etos guru, tanpa ada perubahan kreativitas dan inovasi guru, tanpa ada perubahan kreativitas dan inovasi para dosen, saya kira tidak akan banyak memberikan manfaat. Nah, sarana prasarana sudah pasti ya, pendanaan, pengelolaan yang bagus gitu sudah pasti. Karena memang kalau kita bicara
pengembangan SDM ini pasti harus bicara tentang pendidikan. Sementara kalau kita bicara pendidikan Indonesia, itu teman-teman guru dan para peserta seminar, para dosen yang saya banggakan, memang problem pendidikan di Indonesia itu kan masih berkutat kepada 4 hal. Problem relevansi pendidikan. Yang keempat adalah efisiensi manajemen pendidikan. Nah, ini harus dibenahi. Saya PR kita semua dan forum seminar pada kali ini saya kira juga di samping kita sebagai wahana untuk kita saling belajar, saling memberikan masukan, ini juga sekaligus saya kira juga merupakan masukan bagi negara, masukan bagi pemerintah, bagaimana supaya 4 problem pendidikan kita, yaitu mutu, kualitas, akses, kemudian relevansi, dan efisiensi manajemen itu bisa menjadi prioritas dari pengembangan pendidikan kita ke depan. Oke, ya ini saya kira yang berikutnya adalah proses dan aksesibilitas, ya ini juga penting sekali. Anak-anak muda Indonesia itu sebenarnya tidak kalah pintar. Anak-anak muda Indonesia itu tidak kalah cerdas. Nah, sekarang penting untuk terus didorong itu. Terus untuk diberikan motivasi, fasilitasi bagaimana supaya bisnis-bisnis yang maju, ya, industrialisasi yang maju, yang berbasis teknologi informasi, yaitu perlu dikembangkan, ya. Startup yang sekarang ini sudah mulai berkembang dan rata-rata itu dipegang oleh anak-anak muda Indonesia, itu perlu ditingkatkan. Pengembangan kewirausahaan anak-anak muda kita itu juga terus digalakkan. Oleh karena itu kampus itu saya kira hari ini punya tugas berat gitu. Kita setuju ya dengan programnya Mas Menteri dengan Kampus Merdeka, meskipun mungkin dari sisi aplikasinya juga nanti masih penting untuk dipikirkan, karena pengertian SKS itu sekarang tidak hanya berbasis akademik atau tatap muka di kelas, tapi juga sudah berbasis pada kegiatan. Jadi ini saya kira penting untuk disambut oleh kampus. Bagaimana ada proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek kewirausahaan yang sekarang ini sudah dihargai setara dengan SKS. Kemudian ada program-program magang, itu juga penting untuk dilakukan dalam rangka untuk melatih ya bagaimana kita meningkatkan proses dan aksesibilitas ini dengan bagus gitu. Apalagi sekarang kalau kita lihat bisnis-bisnis yang berbasis teknologi informasi itu sudah mulai berkembang. Ya, anak-anak Indonesia yang jadi YouTuber itu kan banyak sekali. Tapi persoalannya jangan semua punya cita-cita jadi YouTuber gitu loh. Tapi yang penting adalah konten-konten bagaimana kita ini menjadi bangsa yang kompetitif dari semua aspek. Nanti kalau semua jadi YouTuber sementara substansinya itu tidak ada yang memperhatikan, saya kira juga kita mengalami kerugian. Intinya begini, intinya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 kita tidak boleh menjadi penonton saja, kita tidak boleh menjadi bangsa yang konsumtif saja, tapi kita harus menjadi pelaku utama. Nah, untuk menjadi pelaku utama itu tentu harus dipersiapkan dengan baik lewat pendidikan di tingkat persekolahan maupun di perguruan tinggi. Baik. Setelah kita cermati ya beberapa potensi yang luar biasa dari Indonesia, di samping juga ternyata SDM kita masih perlu ditingkatkan secara serius, karena dari beberapa laporan ya dari World Bank maupun World Economic Forum itu ternyata SDM kita memang masih tertinggal. Nah, sekarang kita lihat juga mengenai hambatan Indonesia dalam era revolusi industri 4.0 ini. Meskipun hambatan ini tidak harus menjadi sesuatu yang menghalangi kita, tetapi tetap perlu kita analisis karena sebagai fondasi untuk melihat program-program ke depan. Jadi yang pertama memang kualitas mutu SDM kita yang memang masih kurang atau masih rendah tadi. Dan yang kedua adalah korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Ya. Ini problem serius kita. Saya kira korupsi masih merajalela, kemudian narkoba ini juga menjadi salah satu problem bangsa yang penting sekali untuk
diberantas. Kemudian kualitas pendidikan kita kalau kita lihat juga masih tertinggal. Apa dasarnya? Misalnya di dalam laporan PISA ya, Program for International Assessment kita tahun 2019 itu kita baru menempati urutan 72 dari 77 negara yang di ranking. Nah, PISA itu kan orientasinya ada kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemudian sains ya. Tapi ternyata kita masih rendah. Yang ini menjadi tantangan kita untuk dunia pendidikan. Kemudian isu SARA dan disintegrasi ini juga penting ya. Jangan sampai kegiatan-kegiatan politik praktis kita itu memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kita. Itu seringkali isu SARA dan itu juga menyeruak isu intoleransi ya. Ini juga penting untuk mendapatkan perhatian kita semua. Kemudian radikalisasi dan terorisme ini juga menjadi isu yang sangat krusial di dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 karena ternyata juga radikalisme, terorisme ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kalau dari beberapa laporan riset itu juga ada beberapa atau mungkin anak-anak kita yang sudah terpapar, ada mahasiswa kita yang terpapar radikalisme, terorisme. Saya kira ini juga PR-nya bagi sekolah dan kampus-kampus kita. Kemudian kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi. Saya kira kita semua tahu, dan ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 hari ini itu terasa betul ya. Ternyata ketidakmerataan ekonomi itu terasa betul. Yang paling terdampak itu terutama adalah masyarakat yang buruh, kemudian sektor informal, non formal, kemudian pekerja yang mengandalkan penghasilan harian itu juga sangat terdampak, karena memang dari sisi pemerataan dan keadilan ekonomi tampaknya ini juga, ya ini semuanya menjadi hambatan yang harus kita cermati ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar yang saya banggakan, saya hormati. Nah, di dalam mengantisipasi dan menghadapi revolusi industri 4.0 itu perlu dikembangkan literasi baru ya, terutama dalam pengembangan kemahasiswaan. Jadi kalau literasi lama itu kan hanya berkutat pada 3 hal. Jadi membaca, menulis, dan matematika. Tapi dalam literasi baru yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu kita kembangkan itu secara serius, itu yang pertama adalah literasi data. Jadi literasi data, kemampuan analisis data, kemampuan menggunakan informasi dalam dunia digital itu penting. Saya beri contoh sederhana begini. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu di sekolah itu, baik itu secara sederhana maupun secara kompleks, tergantung dari kelasnya. Misalnya kalau itu di pendidikan dasar, di SD itu, saya kira literasi data itu juga sudah bisa diterapkan dalam aspek-aspek yang sederhana. Jangan hanya berbasis transfer of knowledge atau teori saja gitu. Anak-anak itu sudah dibiasakan dengan data ya, penting. Nah, kelemahan bangsa kita itu biasanya lemah di data. Jadi harus dibangun mulai pendidikan dasar sampai apalagi sudah di perguruan tinggi. Contoh begini, kalau bicara kemiskinan itu jangan hanya bicara tentang teori kemiskinan. Akan lebih bermanfaat kalau mahasiswa itu disuruh diberi tugas untuk menganalisis data-data kemiskinan di daerahnya masing-masing, di provinsi masing-masing. Coba analisis misalnya data kemiskinan di kota dan kabupaten Madiun itu misalnya kalau mahasiswa di Madiun. Kemudian itu dianalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan, bagaimana solusinya. Itu jauh lebih penting daripada kita sekedar hanya bicara tentang teori kemiskinan. Itu literasi data, itu big data. Nah, saya kira big data ini pengertiannya tidak serta-merta itu saja, tetapi juga bagaimana kita bisa mengkompilasi data-data dari berbagai aspek itu menjadi sesuatu yang integrate gitu.
Kalau bicara kemiskinan itu interdisipliner, bukan? Tidak cukup kita bicara tentang aspek ekonomi, tapi juga ada aspek pendidikannya, ada aspek budayanya, ada aspek kebijakannya, bahkan juga ada aspek politiknya. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak itu diajari berpikir secara komprehensif, tidak parsial saja, tidak sebagian saja. Yang kedua, literasi baru yang penting untuk diajarkan pada para pelajar dan mahasiswa kita itu adalah literasi teknologi. Jadi memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, ya, semua yang berbasis teknologi, saya kira ini juga menjadi penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu menjadi SDM-SDM yang gagap teknologi, yang tidak paham teknologi. Nah, kalau guru-gurunya, dosennya, terutama yang angkatan lama seperti saya ini, ya, mungkin teknologinya tidak terlalu canggih, mungkin termasuk yang generasi tidak terlalu canggih dalam teknologi. Tapi tidak boleh untuk anak-anak yang milenial, anak-anak generasi Z yang sekarang ini harus literasi teknologinya harus bagus. Nah, yang ketiga, literasi baru yang kita kembangkan adalah literasi humanitis, literasi manusia, komunikasi, desain itu penting sekali. Jadi semaju apapun teknologi, kalau manusianya itu tidak punya basis akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, tidak punya rasa empati yang bagus, itu juga berbahaya. Ini bisa kita rasakan sekarang. Kemajuan teknologi informasi ternyata kurang diimbangi misalnya dengan sikap-sikap toleran, kemudian sikap kerjasama, kemudian sikap empati pada orang lain, ya. Ini juga penting sekali. Jadi bahkan sekarang Jepang sudah menelurkan Society 5.0. Basisnya apa? Itu karakter. Jadi ketika teknologi maju itu menjadi tidak bermanfaat ketika hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan harkat, martabat manusia itu kurang mendapatkan perhatian. Jadi literasi data, literasi teknologi, literasi humanitis itu menjadi bagian penting di dalam pengembangan peserta didik maupun mahasiswa di kampus. Baik, para guru, para dosen dan peserta seminar yang berbahagia, pada sesi terakhir ini saya akan menyampaikan strategi pengembangan kreativitas mahasiswa, terutama di Unipma atau di Universitas PGRI Madiun. Jadi ini semacam best practice gitu, sebagai gambaran, meskipun mungkin belum ideal, ya, tetapi untuk kegiatan kreativitas kemahasiswaan kita itu memang cukup lumayan di tingkat nasional. Jadi untuk PKM atau program kreativitas mahasiswa kita itu di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur itu kita sering menempati ranking 1 atau 2 dari 300 lebih perguruan tinggi swasta yang ada di lembaga layanan dikti di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional PTN, PTS itu kita juga pernah menempati ranking 23 bahkan, ya. Ini satu tanda bahwa Unipma, Universitas PGRI Madiun ini termasuk yang cukup baik di dalam mengembangkan kreativitas mahasiswa. Tentu sekali lagi belum ideal, tetapi ini barangkali sekedar contoh yang bisa memberikan stimulus, ya, memberikan semangat bagi kita semua, baik itu sekolah-sekolah di seluruh Nusantara maupun perguruan tinggi PGRI seluruh Nusantara, bahwa sebenarnya kalau kita mau itu selalu ada potensi yang kita kembangkan itu. Jadi kalau kita lihat strategi pengembangan kreativitas mahasiswa di Unipma itu yang pertama adalah melalui penguatan lembaga kemahasiswaannya. Jadi hari ini itu kita punya Orgamawa itu jumlahnya sudah sekitar 20, ya, organisasi kegiatan kemahasiswaan. Itu ada pramuka, ada menwa, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berbasis
jurnalistik, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang berbasis pengabdian masyarakat, ada olahraga dan lain sebagainya. Itu penguatan kelembagaan kemahasiswaan. Mengapa ini penting? Karena tanpa ada wadahnya, mahasiswa tentu tidak punya tempat untuk berkreativitas. Ya, panggung kreativitas, panggung inovasi itu harus kita fasilitasi melalui penyediaan lembaganya, melalui orgamawanya, melalui wadah-wadah yang bisa dijadikan tempat mereka untuk beraktivitas. Bahkan pada tahun pertama semua mahasiswa itu kita wajibkan ikut kegiatan orgamawa. Ini penting agar kepemimpinannya terasa, kemudian tanggung jawabnya, disiplinnya, ya, kemudian kemampuan komunikasinya semua juga bisa diasah di lembaga-lembaga kemahasiswaan itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas SDM melalui inovasi model pengembangan soft skill. Jadi SDM itu juga kita kembangkan terus. Pendampingan kegiatan kemahasiswaan ini para dosen pendamping ini selalu kita kirim ya tiap tahun untuk terus berinovasi sehingga kualitasnya semakin meningkat. Ada informasi-informasi baru terkait dengan pengembangan soft skill gitu. Ini juga penting. Jadi teman-teman sekalian ya, ketika kegiatan mahasiswa itu berjalan, saya kira pendampingan dari dosen itu juga sangat penting. Sama saja ketika di sekolah gitu ada kegiatan-kegiatan para siswa, pendampingan dari guru yang serius itu juga penting, akan menentukan hasilnya itu. Kemudian yang ketiga adalah penguatan organisasi kemahasiswaannya. Tadi sudah banyak saya singgung juga. Jadi kita selalu memberikan panggung kreativitas itu melalui organisasi kemahasiswaan yang jumlahnya sangat banyak di kampus. Jadi mahasiswa bisa memanfaatkan orgamawa atau organisasi kemahasiswaan itu sesuai bakatnya, minatnya, yang tentu tetap ya bertumbuh kepada tiga hal tadi, ada penalaran, kreativitas, kemudian kesejahteraan, kewirausahaan, kemudian yang ketiga minat bakat. Jadi ini harus disinergikan kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan terus kita pantau, bahkan ya untuk mengapresiasi kegiatan organisasi kemahasiswaan ini tiap tahun diadakan Hima Prodi Award. Jadi di ranking tiap tahun itu diumumkan siapa yang ranking 1 dan siapa yang ranking terbawah semua. Kebetulan di Unipma itu ada 24 program studi, ya berarti urutan 1 sampai urutan 24 itu ada di situ. Basisnya apa? Ya kreativitas, inovasi, dan kerja-kerja kemahasiswaan yang ada di prodi itu akan dihitung secara cermat, sehingga ini bisa memacu. Kemudian yang ranking 1 sampai 5 itu selalu mendapatkan apresiasi ya, ada beasiswa, ada piala dan lain sebagainya. Itu cara kami ya untuk mengembangkan bagaimana kreativitas itu bisa berkembang. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan proyek kolaboratif. Jadi proyek-proyek kolaboratif ini maksudnya adalah kerjasama antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian juga antara kegiatan kemahasiswaan dengan instansi-instansi terkait gitu. Kemarin misalnya kita di dalam mengembangkan lingkungan yang sehat, kita bekerja sama dengan lingkungan hidup juga. Bagaimana ada proyek kolaboratif terutama di dalam misalnya proyek-proyek yang terkait dengan langit biru ya, itu untuk mengatasi polusi dan lain sebagainya, ini juga ada. Kemudian ada proyek-proyek kolaboratif yang terkait dengan pengembangan desa dan lain sebagainya, ini banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan kegiatan magang. Nah, magang kerja ini menjadi prioritas kami. Jadi kuliah kerja nyata di Unipma, di Universitas PGRI Madiun itu tidak hanya kuliah kerja nyata yang sifatnya reguler, tapi sudah kuliah kerja nyata yang berbasis tematik. Salah satunya melalui magang kerja. Jadi kalau ada prodi yang melakukan magang kerja
Nah, itu sudah kita hargai juga sebagai kegiatan akhir mereka itu. Karena ini penting ke depan. Kita sinergikan dengan tantangan revolusi industri 4.0 tadi, salah satunya adalah penyelarasan dengan dunia kerja. Maka magang industri, ini juga kita lakukan tidak hanya di dalam negeri, tapi sudah bekerja sama dengan luar negeri. Ini juga nyambung dengan program berikutnya, yaitu peningkatan kegiatan volunteering. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa menjelajah ke kawasan yang di luar zonanya. Ini penting. Jadi mungkin magang industri, magang pembelajaran di luar negeri itu ya. Tentu di sana juga ada kegiatan-kegiatan tukar budaya. Ini juga penting untuk mengenal budaya luar. Supaya apa? Anak-anak kita, mahasiswa kita itu tidak gagap di dalam teknologi maupun di dalam gagap dalam budaya. Jangan sampai mereka ketika bertemu dengan mahasiswa luar negeri itu merasa minder. Nah, ini terus kita latih. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain ya, lomba-lomba yang berbasis volunteering ini selalu kita ikuti juga. Jadi banyak sekali prestasi kita yang kita dapatkan terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian program berikutnya untuk pengembangan kreativitas ini adalah pemberian reward bagi mahasiswa yang berprestasi. Jadi anak-anak yang juara PKM, anak-anak yang juara musik, juara olahraga, itu selalu kita apresiasi dengan reward yang baik. Bahkan untuk PKM, program kreativitas mahasiswa yang alhamdulillah Unipma itu selalu ya boleh dikatakan top lah kalau PKM itu PTN di dalam persaingan kancah persaingan PTN PTS seluruh Indonesia, saya kira kita termasuk yang kategori top untuk PKM. Itu kita beri apresiasi bagi yang lolos PKM itu diekvivalen dengan nilai yang relevan. Misalnya metodologi penelitian itu langsung mendapatkan nilai A. Atau mungkin yang berbasis riset pengabdian masyarakat yang itu juga cocok nyambung dengan mata kuliah yang ada, itu juga langsung kita beri reward dengan nilai A. Itu cara-cara bagaimana supaya kegiatan mahasiswa itu tidak dianggap nomor 2 di kampus. Nah, supaya kegiatan non-akademik itu berkembang dengan baik, jangan sampai yang dihargai itu kegiatan akademik saja, tapi juga kegiatan-kegiatan non-akademik. Oke, berikutnya adalah perluasan link and match internasionalisasi. Jadi link and match internasionalisasi ini penting banget untuk dikembangkan. Ya ini memang ada hambatan sekarang, ada pandemi COVID, tapi mungkin program-program yang akan datang terus kita kembangkan ya. Kemudian pendampingan startup bisnis. Jadi hari ini Unipma sudah mempunyai pusat kewirausahaan, pusat latihan bisnis, pusat latihan untuk kewirausahaan sudah kita dirikan. Harapannya apa? Ya, kegiatan-kegiatan startup bisnis ini bisa berkembang. Meskipun rintisannya sudah ada ya, anak-anak itu sudah kecil-kecilan itu sudah mulai berkembang, dan ini memang perlu didorong, difasilitasi, disemangati sehingga harapannya bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang terakhir, cara kami dalam pengembangan kreativitas mahasiswa itu adalah peningkatan produk dan pameran teknologi mahasiswa. Beberapa kesempatan ketika programnya Dikti, kita selalu ikut dan selalu bahkan 2 tahun yang lalu kita dalam program KBMI itu kita pernah nomor 8 di tingkat nasional. Jadi kompetensi bisnis yang berbasis plan itu kita pernah bagus. Jadi ini juga modal bagi anak-anak untuk meningkatkan produk-produk yang dibangun, terutama berbasis industri yang lokal. Ini perlu dilatih meskipun volumenya mungkin masih kecil gitu. Baik, sebagai bagian akhir dari sesi ini, saya kira ada hal yang perlu kita tegaskan ya, bahwa dalam menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi saja tidak cukup. Teknologi saja tidak cukup. Kita butuh generasi yang humanis, yang kreatif, yang inovatif untuk mewujudkan
Indonesia baru yang mampu menghadapi revolusi industri 4.0. Semangat terus untuk membangun pendidikan Indonesia lewat dunia kampus maupun sekolah. Sukses untuk teman-teman guru, sukses untuk teman-teman dosen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unikma, smart and competitive.